Selamat pagi sahabat petani porang di Indonesia dan di Provinsi Lampung. Salam sukses untuk semuanya, khususnya untuk petani pemula yang tahun ini mulai budidaya porang. Nah, di pagi hari ini sahabat petani, saya akan berbagi video untuk pengolahan lahan porang yang menggunakan sistem mulsa dan pupuk kompos yang digunakan tanpa difermentasi terlebih dahulu. Seperti apa penjelasan saya tentang pengolahan lahan yang menggunakan sistem mulsa dan pupuk yang digunakan pupuk kompos tanpa menggunakan fermentasi di tahap awal. Dan sebelum lanjut ke videonya, sahabat petani tentunya jangan lupa bantu like, komen, share, dan subscribe supaya channel ini terus berkembang dan saya semakin semangat untuk berbagi videonya untuk budidaya porang. Sahabat petani, ini saya masih di kebun porang milik Bu Eni, dan di pagi hari ini sahabat petani saya akan berbagi pengalaman atau tips yang sudah diberikan kepada saya dari Bu Eni untuk pengolahan lahan yang menggunakan sistem mulsa dan pupuk kompos yang digunakan dari kohe sapi yang tanpa difermentasi di tahap awal. Nah, oke sahabat petani, mari aja kita simak ya dari penjelasan saya dari yang pertama. Ini lahan porang ini seluas setengah hektar. Nah, setengah hektar ini sama beliau di kurang lebih di bulan 9. Nah, ini dikasih pupuk dari kohe sapi, itu dikasih beberapa karung ya, dan itu ditebar beberapa titik ya. Kalau soal pupuk nanti kembali ke petaninya, nanti modalnya berapa, yang semampunya. Semakin banyak komposnya tentunya semakin bagus. Nah, menurut pengalaman Bu Eni yang sudah dibagikan ilmunya ke saya, dan ini saya sampaikan ke sahabat petani, pupuk yang ditebarkan beberapa titik, lalu setelah itu ditambahkan dengan dolomit. Nah, dolomit kurang lebih 5 kintal dalam setengah hektar ini, 5 kintal. Dan setelah itu di bulan 9 pupuk dan dolomit sudah ditebar, lalu dibajak menggunakan rotari ya, di rotari. Setelah dibajak dan dirotari, itu langsung dibikin bedengan atau gulutan, dan otomatis pupuk dolomit itu sudah teraduk ya, sudah diaduk menjadi satu dengan tanah, dan tahapan berikutnya langsung dibikin bedengan atau gulutan. Dan setelah itu beliau langsung pasang mulsa di bedengan atau di gulutannya. Dan yang menariknya sahabat petani, yang seperti yang saya bilang di awal tadi, bahwa pupuk yang digunakan dari kohe sapi tanpa difermentasi. Yang kita sering sampaikan adalah pupuk yang bagus adalah pupuk yang difermentasi. Jadi kita berbagi pengalaman dari petani wilayah metro, terutama untuk Bu Eni yang belajar dari pengalamannya itu kita sampaikan di sini. Ternyata beliau sistem fermentasinya itu, yaitu ketika sudah dipasang mulsa, nah ini sudah rapi terpasang mulsa. Nah, menurut keterangan beliau, disitulah fermentasinya pupuk kompos tadi. Jadi selama satu bulan ini dibiarkan dan
mulsanya ini tanpa dilubangi terlebih dahulu. Jadi ketika mulsa sudah dipasang, sahabat petani yang perlu diingat jangan langsung dilubangi, karena itu tahap fermentasinya di situ. Dan kurang lebih dalam proses selama 1 bulan, Bu Eni baru melubangi mulsa yang sudah dipasang ini. Jadi dilubangi ketika kurang lebih 1 bulan baru dilubangi, dan setelah itu baru proses penanaman ya. Itu yang pengalaman dari Bu Eni yang tanam porang seluas setengah hektar, dan beliau ini pupuk yang digunakan adalah dari gohe sapi tanpa fermentasi, namun dengan cara fermentasi di lahan menggunakan mulsa tanpa dilubangi 1 bulan itu sudah cukup. Dan kenyataannya orangnya ini juga tidak banyak yang terkena jamur ya. Jadi aman sahabat petani. Nah, ini perlu dicoba ya, kita berbagi ilmu sedikit, jika bermanfaat, jika bisa digunakan. Kalau memang ini menurut petani-petani yang lain ini ragu, bisa menggunakan pupuk yang sudah difermentasi. Ini ya sahabat petani. Jadi ketika mulsa sudah dipasang ya, itu nunggu 1 bulan baru dilubangi, biar pupuk yang tadi di awal nggak difermentasi, biar proses fermentasi di dalam. Ketika sudah 1 bulan baru dilubangi. Jadi petani porang ini banyak ilmunya. Jadi kembali ke niat awal. Intinya petani ini punya kemauan sendiri-sendiri. Yang jelas tanam porang itu mudah, jangan dibikin pusing. Intinya saya hanya berbagi dari petani porang Bu Eni yang tanam porang seluas setengah hektar dengan menggunakan mulsa, pupuk, dan dolomit ditabur, dibajak dan bikin gulutan, lalu dipasang mulsa, lalu juga nunggu 1 bulan untuk proses fermentasi di dalam mulsa. Dan itu juga mulsanya jangan dilubangi terlebih dahulu. Setelah itu pas di bulan 10 baru ditanami porang. Oke sahabat petani, mungkin cukup sekian video saya di pagi hari ini tentang proses pengolahan lahan seluas setengah hektar menggunakan mulsa dan pupuk kompos yang fermentasi secara langsung di lahan dengan metode dengan cara mulsa, fermentasi menggunakan mulsa selama 1 bulan. Semoga video yang saya bagikan ini bermanfaat, dan tentunya sahabat petani jangan lupa bantu like, komen, share, dan subscribe supaya saya semakin semangat untuk berbagi video untuk sahabat-sahabat petani porang. Dan tentunya salam sukses untuk petani porang di Indonesia dan di Provinsi Lampung.